Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul 20 tahun hidup bersama kuntilanak. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Kalimantan Tengah 1980-an. Sarman tidak paham apakah yang selama ini dijalaninya termasuk berdosa atau tidak. Yang jelas, peristiwa aneh itu dialaminya selama sekitar 20 tahun sebelum akhirnya diceritakan pada Adit, cucu dari almarhum kakak tertua Sarman. Malam itu, malam Rabu. Mbah Sarman hanya ditemani oleh Adit yang sudah dianggap sebagai cucu sendiri. Adit pula yang selama beberapa tahun terakhir menemaninya di rumah yang cukup besar itu. Karena merasa hidupnya tidak lama lagi, Mbah Sarman pun memanggil Adit dan mengajaknya bicara serius di ruang tamu. Dengan ditemani kopi dan pisang goreng, Adit tak menyangka bahwa malam itu dia akan mendengar kisah aneh dan menakutkan. Mbah Sarman pun menceritakan alasan kenapa dirinya tak lagi menikah dan betah hidup tanpa pasangan hingga menjelang akhir hayat. Semuanya bermula di tahun 1980-an awal. Ketika itu, Sarman muda terpaksa harus merantau ke Kalimantan Tengah diajak oleh salah satu temannya. Kondisi memaksa Sarman melakukan itu. Kehidupan di kampung yang serba kekurangan, masa depan tidak jelas, dan sang istri Ruhina yang setiap hari marah-marah karena kondisi yang serba terbatas. Kehidupan setelah menikah ternyata jauh tak semudah yang dibayangkan Sarman. Baru sekitar 6 bulan yang seharusnya masih masa-masa bulan madu, satu persatu masalah pun bermunculan. Mulai dari momongan yang tidak kunjung hadir dan kesulitan keuangan, membuat Sarman dan Ruhina istrinya sering terlibat pertengkaran. Karena Sarman masih mencintai sang istri, dia pun lebih sering mengalah. Puncaknya, ketika suatu malam Ruhina marah-marah sambil menangis, lalu berkata bahwa dirinya sudah tak sanggup lagi hidup serba berkekurangan. Sarman pun memutar otak. Dan malam itu juga, dia mendatangi salah satu tetangga jauh yang kebetulan baru pulang dari Kalimantan, yaitu Basri. Sesampai di rumah Basri, Sarman pun mencurahkan semua kegalauan, termasuk masalah rumah tangganya. Gayung pun bersambut. Basri bersedia membantu dengan mengajak Sarman bekerja di Kalimantan, dan dia akan berangkat lagi ke sana 2 hari lagi. Solusi pun ditemukan, paling tidak untuk sementara. Singkat cerita, mereka berdua berangkat 2 hari berikutnya. Impian Sarman jelas. Dia ingin mencari nafkah sebaik-baiknya demi bisa mencukupi kebutuhan. Dia juga berniat kelak akan membawa serta sang istri jika memang kehidupan di Kalimantan lebih baik. Ternyata, lokasi pekerjaan di Kalimantan terletak di tengah hutan, yaitu menebang dan menjual kayu hutan. Walau hasilnya juga tidaklah luar biasa, tapi bagi Sarman sudah lebih dari cukup. Minimal, dia bisa punya penghasilan rutin demi merangkai mimpi masa depan. Bersama Basri dan banyak pendatang dari Jawa lainnya, Sarman bekerja keras membanting tulang. Ternyata, hidup jauh dari sang istri membuat Sarman tidak nyaman. Sebagai orang desa yang miskin, Sarman memang tak pernah mengenal perempuan lain selain Ruhina yang langsung dinikahinya ketika itu. Setelah 6 bulan bekerja di hutan Kalimantan, dia pun berniat menjemput sang istri. Rasanya ada harapan akan masa depan yang lebih baik, walau harus hidup jauh dari kampung halaman. Sarman pun pulang ke Jawa dengan impian baru. Dia berharap Ruhina akan mau diajak merantau. Tapi takdir berkata lain. Sesampai di kampung, dia justru mendengar kabar tidak sedap bahwa Ruhina istrinya telah berselingkuh. Kabar itu terlalu meyakinkan karena bahkan bapak dan ibu Sarman juga mengiyakannya.
Sang ibu mengatakan bahwa selama ini tidak memberi kabar perselingkuhan lewat surat karena khawatir Sarman akan sedih di sana. Dengan hati hancur, Sarman pun mendatangi Ruhina ke rumah orang tuanya. Sejak Sarman berangkat ke Kalimantan, memang istrinya pulang ke kampungnya di desa sebelah. Sarman berusaha menahan semua sakit hati dan ingin berbicara baik-baik. Rencananya, dia akan memaafkan sang istri asalkan mau diajak merantau ke Kalimantan. Tapi ternyata jawaban Ruhina jauh lebih menyakitkan. Dia mengaku bahwa memang berselingkuh. Bukannya meminta maaf, Ruhina justru meminta untuk bercerai karena merasa sudah menemukan laki-laki yang tepat untuk menikah lagi. Hati Sarman pun hancur berkeping-keping. Walau dia masih sangat mencintai Ruhina, tapi ada harga diri dan juga kehormatan orang tuanya yang harus dijaga. Singkat cerita, dalam kekecewaan yang sulit dilukiskan, Sarman pun pulang, lalu pamit pada bapak dan ibunya untuk segera kembali ke Kalimantan. Begitu tiba lagi di Kalimantan, ternyata sakit hati dan kesedihan begitu sulit dihilangkan. Selama sebulan, Sarman tidak punya semangat untuk bekerja. Dia hanya hidup dari sisa tabungan yang untungnya masih ada walau tidak banyak. Siang dan malam lebih banyak dihabiskan Sarman dengan meratap dan merenung. Sampai satu ketika, terjadilah sesuatu yang merubah jalan hidup Sarman. Di dalam rumah papan kecil yang baru dibuat dan ditinggalinya sendiri, Sarman duduk di ruang tamu sempit itu. Malam sudah merambat semakin larut, tapi Sarman belum mengantuk sama sekali. Pikirannya menerawang jauh dan ditemani dengan suara harmoni alam di tengah hutan. Binatang-binatang malam seakan setia menemaninya meratap dan merenung. Ketika dia menyeruput kopi, terdengarlah suara ketukan pintu. Tanpa rasa curiga, Sarman pun membukanya. Ternyata itu adalah seorang wanita cantik. Spontan Sarman pun ketakutan. Dia sama sekali tak mengenal wanita ini. Dan yang lebih mengerikan, wanita itu melayang di udara. Walau wajahnya begitu cantik, tapi itu tak mengurangi rasa takut Sarman sama sekali. Sarman yakin seyakin-yakinnya bahwa ini pasti bukan manusia. Karena sosok itu berdiri di depan pintu, Sarman tak bisa keluar. Akhirnya, dia hanya bisa mundur sampai masuk ke dalam kamar. Sialnya, sosok itu terus mengikuti. Dan yang membuat jantung Sarman seakan mau copot adalah sosok wanita itu langsung menerkam tubuhnya. Sarman tak mampu berbuat apa-apa dalam ketakutan tiada tara. Bahkan untuk sekedar berteriak, rasanya dia tidak mampu. Sosok itu terus mencengkram tubuh Sarman dan wajah cantiknya kini berubah total. Di mata Sarman, terlihat seperti nenek renta yang wajahnya penuh lubang dan luka menganga. Rambutnya yang tadi lurus terurai juga mendadak berubah menjadi acak-acakan. Dan lagi, tenaga sosok ini begitu kuat. Walau Sarman berusaha menangkis tangannya, tapi tak berhasil sama sekali. Sampai di satu titik, leher Sarman dicekik kuat. Sambil sosok itu mengeluarkan suara tawa yang sangat menyeramkan. Sarman berpikir, mungkin hidupnya akan segera berakhir. Ketika cekikan di lehernya terasa makin kuat, tiba-tiba suasana berubah lagi. Sarman perlahan merasakan ketenangan luar biasa yang entah datang dari mana. Lalu, sosok itu perlahan berubah menjadi wanita sangat cantik seperti awal kedatangan tadi. Disitulah tangannya dilepaskan dari leher Sarman. Dan sosok itu mengajak Sarman berbicara. "Aku Sutina, Mas, perewangannya Mbah Yono. Entah kenapa,
Ada perasaan berbunga-bunga yang juga datang tiba-tiba di hati Sarman. Mereka berdua pun lalu terlibat obrolan menyenangkan. Sosok yang mengaku bernama Sutinah itu lalu dengan jujur mengakui bahwa dirinya bukanlah manusia. Tapi lagi-lagi, tak ada ketakutan sama sekali yang dirasakan oleh Sarman. Dia juga teringat bahwa Basri pernah bercerita. Dulu, di sekitar situ ada seorang tua bernama Mbah Yono yang terkenal sebagai dukun sakti, yang juga pendatang dari Jawa. Sutinah kemudian bercerita bahwa dirinya menemani Mbah Yono sampai akhir hayatnya. Dan setelah Mbah Yono meninggal 3 tahun lalu, Sutinah hidup dalam kesendirian. Sampai akhirnya dia merasa menemukan orang yang cocok, yaitu Sarman. Sarman manggut-manggut dan semakin tertarik dengan obrolan ini. Dia juga bertanya apakah Sutinah punya niat jahat padanya. Sambil tersenyum manis, Sutinah menggeleng pelan. Dia lalu meminta maaf atas kejadian tadi. Katanya, itu hanyalah semacam perkenalan awal. Sutinah lalu menjelaskan bahwa dia akan menemani Sarman selama sekitar 20 tahunan. Dan satu permintaannya, mereka harus menikah. Awalnya Sarman terkejut, tapi dia lalu ingat kisah cintanya yang menyakitkan bersama Ruhina. Sarman juga merasa tak bisa lagi mencintai wanita lain. Dan mungkin Sutinahlah solusinya, karena dia bukanlah bangsa manusia. Sarman sempat menunduk sejenak dan berusaha meraba perasaannya sendiri. Dia sama sekali tidak merasa takut dengan Sutinah, dan justru perlahan timbullah rasa suka. Akhirnya, dengan mantap hati, Sarman pun mengangguk. Melihat itu, Sutinah tersenyum lagi dan langsung memeluk Sarman. Setelah melepaskan pelukan, Sutinah memberi penjelasan lain. Pertama, dia meminta agar hubungan ini tidak diceritakan pada siapapun, termasuk pada Basri maupun orang tua Sarman. Yang kedua, dia akan datang setiap malam menemani Sarman. Yang ketiga, Sutinah melarang Sarman menikah dengan manusia, kecuali jika besok-besok Sutinah pergi meninggalkannya. Dan yang keempat, ini yang tidak kalah penting. Sutinah mengaku dirinya bukanlah jin pesugihan. Hanya saja, dia siap membantu Sarman dengan melipat penghasilannya setiap kali menjual kayu. Mungkin karena terpukau dengan kecantikan Sutinah, Sarman pun mengangguk lagi. Sutinah lalu mengajak Sarman berjabatan tangan sebagai perlambang bahwa mereka berdua telah menikah. Sarman menyambut tangan itu dan merasakan hawa dingin menusuk tulang. Entah kemana kesadarannya saat itu, tapi yang jelas dia sangat menikmati. Termasuk ketika Sutinah mengajaknya tidur bersama, dan lalu terjadilah pergulatan panas layaknya suami istri di antara mereka. Keesokan harinya, Sarman merasa ada yang berubah. Semangat kerja yang selama ini hilang terasa hidup kembali. Setiap malam, dia selalu ditemani Sutinah. Dan uniknya, Sutinah yang adalah kuntilanak itu ternyata paham dengan kondisi Sarman. Ketika ada teman kerjanya yang datang menginap, Sutinah tidak datang, seperti membiarkan Sarman dengan kehidupannya di dunia nyata. Dan ketika Sarman sendirian di malam hari, Sutinah selalu datang dengan penampilan yang sangat cantik dan penuh kemesraan. Satu lagi, ternyata apa yang dikatakan Sutinah adalah benar. Setiap kali Sarman mendapat uang hasil kayu, di ranjangnya selalu ada uang lain yang jumlahnya persis dengan yang didapatkannya. Intinya, penghasilan Sarman selalu menjadi 2 kali lipat. Kehidupan seperti itu dijalani Sarman selama bertahun-tahun. Secara ekonomi, Sarman pun merasa sangat puas. Hasil kerjanya selalu menjadi 2 kali lipat karena dibantu Sutinah secara ajaib.
Selain itu, mereka berdua selalu mesra. Sarman memang tak pernah merasa tertarik dengan wanita lagi. Baginya, Sutinah sudah cukup. Selain itu, kebutuhan biologisnya selalu bisa dipenuhi oleh Sutinah sang istri gaib. Setiap kali pulang kampung ke Jawa, Sutinah juga pengertian. Dia mengaku tetap akan tinggal di dalam hutan dan menunggu Sarman kembali. Singkat cerita, Sarman puas dengan kehidupannya. Semua rahasia percintaan dan kehidupan dua alam dengan Sutinah selalu dijaganya dengan rapat. Dan tak ada satupun orang yang tahu. Setiap kali ada yang bertanya tentang kenapa Sarman tidak terfikir mencari pasangan hidup, dia selalu menjawab patah hati karena kegagalan pernikahan yang pernah dialaminya. Waktu dan tahun berlalu, dan Sarman punya tabungan cukup untuk membuat rumah di Jawa. Dia juga berjanji pada Sutinah, jika suatu saat pulang ke Jawa karena Sutinah meninggalkannya, Sarman akan hidup sendiri dan tidak mau menikah lagi. Sampai suatu malam, sekitar 20 tahun berlalu sejak perkawinan gaibnya, Sutinah mendatangi Sarman sambil menangis. Sarman pun memeluk kuat sang istri gaib dalam dekapannya. Disitulah Sutinah mengatakan pada Sarman tentang apa yang pernah disampaikan 20 tahun lalu. Bahwa dirinya akan menemani Sarman selama sekitar 20 tahun dan kini saatnya harus berpisah. Sarman pun berlinang air mata. Ketika Sarman bertanya alasannya, Sutinah hanya menggeleng berkali-kali. Lalu dia berkata bahwa semua ini adalah perintah dari orang tuanya. Sampean gak akan paham, Mas. Dunia kita berbeda. Aku harus pulang dan kita tidak akan pernah bertemu lagi, ucap Sutinah dalam isak tangisnya. Sarman merasa dihantam oleh puluhan halilintar sekaligus. Dan yang lebih membuatnya sedih adalah sesaat kemudian Sutinah tiba-tiba menghilang. Sambil berderai air mata, Sarman berkeliling mencari. Tapi dia tak kunjung menemukan Sutinah. Sampai pagi tiba, Sarman merasa kelelahan. Dia lalu teringat peristiwa yang mirip ketika dulu Ruhina meninggalkannya. Bahkan kali ini terasa jauh lebih sakit. Karena tak mampu menahan semuanya, Sarman akhirnya pamit pada Basri dan teman-temannya yang lain. Dan Sarman pun pulang ke Jawa. Di kampungnya, Sarman tinggal di rumah cukup besar dari hasil tabungannya selama di Kalimantan. Dia juga ingat, selama ini Sutinah selalu membantunya. Sayangnya, sang istri gaib kini telah pergi dan tak pernah lagi datang walau sekedar lewat mimpi. Karena tak punya anak, akhirnya Sarman merawat Adit, cucu dari kakak tertuanya. Aditlah yang menemaninya hidup selama sekitar 10 tahun terakhir, sampai Sarman merasa bahwa rahasia ini harus dibuka. Malam itu, Adit mendengarkan seksama setiap detail cerita panjang kehidupan Mbah Sarman. Melihat usianya yang sudah kepala 7, Adit bisa merasakan kegetiran hidup yang dirasakan oleh Mbah Sarman, yang sesekali menangis di tengah-tengah cerita. Entah sepedih apa hatinya, karena dulu dikhianati oleh istrinya dan kemudian ditinggalkan oleh istri gaibnya. Beberapa hari kemudian, Adit baru sadar bahwa ternyata Mbah Sarman membuka rahasia itu karena merasa hidupnya sudah tak lama lagi. 5 hari setelah menceritakan kisah mengharukan itu, Mbah Sarman pun meninggal dunia. Sebagai orang yang selama ini menemani, tentu Adit yang paling terpukul. Dia hanya bisa berdoa, semoga Mbah Sarman tenang di alam sana. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, 20 tahun hidup bersama kuntilanak. Semoga kisah-kisah kami bisa menemani sahabat-sahabat semua.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.